Halo Sobat Hijau, tahukah kamu kalau sektor pertanian kita yang selama ini jadi tulang punggung pangan, ternyata juga menyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Tapi jangan khawatir, di video ini kita akan bahas sebuah solusi keren bernama agroekologi. Cara cerdas dan berkelanjutan yang gak cuma bikin hasil panen melimpah, tapi juga menjaga bumi kita tetap sehat. Yuk stay tune, karena ini bakal mengubah cara kamu melihat pertanian. Indonesia, negeri yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Namun, di balik keindahan alamnya, negara ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara produksi pangan dan pelestarian lingkungan. Menurut laporan IPCC tahun 2019 tentang Climate Change and Land, sektor pertanian secara langsung menyumbang 8,5% emisi gas rumah kaca global. Tambahan 14,5% emisi berasal dari perubahan penggunaan lahan, seperti deforestasi untuk membuka lahan pertanian. Di panggung internasional, pada COP26 di Glasgow, dilaporkan bahwa emisi dari sektor pertanian dan produksi pangan meningkat sekitar 17% selama 3 dekade terakhir. Krisis pangan di Indonesia semakin memuncak. Ketergantungan pada komoditas tertentu seperti beras, gandum, kedelai, dan jagung menyebabkan defisit pangan yang mengkhawatirkan. Proyek intensifikasi dan food estate yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan seringkali berujung pada kerusakan ekosistem. Di Kalimantan Tengah, lahan gambut yang asam dan kurang subur menyebabkan kegagalan produksi. Sementara di Papua, tanah yang kurang subur dan keragaman hayati yang tinggi membuat pertanian menjadi tantangan besar. Namun, di tengah tantangan ini ada harapan. Agroekologi muncul sebagai alternatif berkelanjutan untuk menggantikan praktik pertanian konvensional. Menurut FAO dalam laporannya The 10 Elements of Agroecology, agroekologi mengintegrasikan prinsip ekologi dalam setiap proses pertanian. Praktik ini fokus pada peningkatan keanekaragaman hayati, daur ulang sumber daya, dan meminimalkan penggunaan input eksternal seperti pupuk sintetis. Agroekologi tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberdayakan petani kecil dengan mempromosikan keadilan sosial dan kedaulatan pangan. Dengan mengadopsi teknologi modern seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan AI, agroekologi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, penerapan agroekologi tidak tanpa tantangan. Banyak petani di Indonesia masih mengandalkan praktik konvensional dan mungkin enggan beralih ke metode baru. Dukungan dari pemerintahan melalui kebijakan yang mendukung, insentif finansial, serta program penelitian dan pelatihan sangat penting untuk mempercepat adopsi agroekologi. Agroekologi menawarkan solusi holistik untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi sektor pertanian. Dengan mengintegrasikan prinsip ekologi, kita tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga melindungi ekosistem yang vital bagi kehidupan. Keberhasilan agroekologi di Indonesia memang belum merata, tapi terdapat sejumlah contoh nyata yang menunjukkan potensi pendekatan ini dalam menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Berikut beberapa keberhasilan agroekologi di Indonesia. Pertama, kampung organik di Jawa Barat. Salah satunya adalah kampung organik di daerah Bogor, di mana petani menerapkan teknik seperti rotasi tanaman, pupuk organik, dan pengelolaan hama alami. Hasilnya produktivitas meningkat, biaya produksi menurun, dan kualitas produk lebih baik. Kedua, agroforestry di Kalimantan dan Sumatera. Beberapa komunitas adat di Kalimantan dan Sumatera telah lama menerapkan sistem agroforestry yang kini diakui sebagai bagian dari agroekologi. Sistem ini menggabungkan penanaman tanaman pangan dengan pohon berkayu, menghasilkan diversifikasi produk dan membantu menyerap karbon. Misalnya, suku Dayak menggunakan pendekatan ini untuk menanam karet, kopi, dan tanaman pangan secara berkelanjutan tanpa merusak hutan. Ketiga, komunitas petani lahan kering di NTT. Di Nusa Tenggara Timur,
di mana tanah cenderung kering dan curah hujan rendah. Pendekatan agroekologi seperti penggunaan pupuk hijau dan tumpang sari telah membantu petani bertahan. Petani di sana mulai mengintegrasikan tanaman tahan kekeringan dengan ternak kecil, meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. 4. Ekowisata dan agroekologi di Bali. Bali menjadi contoh bagaimana agroekologi juga bisa digabungkan dengan ekowisata. Desa-desa seperti Tabanan dan Ubud menawarkan pengalaman wisata agroekologi, di mana wisata dapat belajar tentang praktik pertanian organik dan membeli produk lokal yang sehat. 5. Program pertanian berkelanjutan oleh LSM. Berbagai LSM seperti Kehati dan Rikolto telah membantu petani kecil mengadopsi agroekologi. Di Flores misalnya, mereka mendukung petani kopi untuk menerapkan agroekologi, yang tidak hanya meningkatkan kualitas kopi, tetapi juga membantu konservasi lahan. Jadi, Sobat Hijau, gimana menurut kamu? Apakah agroekologi ini bisa jadi jawaban untuk masa depan pertanian kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus berbagi inspirasi hijau lainnya. Bersama kita jaga bumi, mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Hijau.